di podcast Jejak Nusantara. Tempat kita membahas sejarah Indonesia dengan cara yang ringan tetapi tetap bermakna. Kali ini di episode 3 kita bakal ngomongin soal kehidupan ekonomi serta sistem tanah paksa versus Romusha. Bersama aku, kalian dan narasumber keren ada Kenneth dan Nico. Hai kalian, gimana kabarnya? Halo, selamat baik, saya diundang ke acara ini. Seru juga, semangat banget nih. Apalagi topik ini kan juga bisa bikin kita lihat bagaimana pemerintahan rakyat Indonesia dulu, dan juga untuk ekonomi Indonesia sampai sekarang. Jadi kita bisa sekolah, terus mendapat wawasan yang banyak juga. Oke, nanti kita ke bagian pertama ya. Kita mulai dulu dari masa penjajahan Belanda. Karena bisa jelasin singkat apa itu sistem tanah paksa? Tentu, sistem tanah paksa itu atau Koewastra itu didapat oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Nah, dalam sistem ini rakyat Indonesia dipaksa menanam dan mengembangbiakan ikan nila dan kopi dan sebagainya untuk dijadikan sebagai nilai untuk keuntungan bagi rakyat Belanda. Nah, dari akibatnya jadi rakyat kita Indonesia jadi mendapatkan banyak yang kehilangan sumber pakan utama, kelaparan, bahkan sampai ada yang meninggal juga di kau. Tapi di sisi lain Belanda justru ekonominya semakin meningkat karena kan mereka memiliki rakyat kita nih, dan rakyat kita justru tidak diberikan upah dengan layak. Tidak sekitarnya mereka gitu. Makanya ekonomi Belanda cepat meningkat. Nah, lalu setelah itu muncul politik etis sebagai bentuk balas budi Belanda ya? Iya. Nah, untuk politik etis ini itu punya 3 program. Pertama itu ada irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, tapi program ini tidak dapat berjalan dengan sepenuhnya karena kritik itu tujuan generasi selanjutnya bangsa Indonesia itu generasi terpelajar, di mana mereka mulai menunjukkan standar nasional terutama dari Soekarno. Nah, sekarang kita pindah ke masa pendudukan Jepang. Niko, bisa ceritain tentang sistem kerja paksa atau Romusha? Jadi sistem kerja paksa ya, atau Romusha. Nah, di Romusha itu adalah istilah kerja paksa yang diterapkan Jepang pada Indonesia. Mereka itu ditugaskan untuk membangun jalan, kereta, lapangan udara, dan benteng pertahanan demi kepentingan perang Jepang. Kondisinya sangat berat, banyak kekurangan makanan, sakit, sampai mati juga banyak hal. Karena mereka diperlakukan kita juga secara tidak manusiawi. Ya betul banget tuh. Awalnya Jepang tuh juga datang sebagai dalam propaganda kalau mereka tuh saudara Asia. Tapi ternyata mereka rakyat Indonesia hanya bisa sendiri ya. Iya. Setelah karena itu ya mereka pakai lah sumber daya alam sendiri yang mereka eksploitasi untuk rakyatnya sampai maka Indonesia sekarang. Nah, karena katanya ini sebenarnya. Oke, lanjut ya guys. Kalau kita lihat dari 2 masa itu, apa sih dampak jangka panjangnya bagi ekonomi Indonesia setelah mereka merdeka? Kalau dilihat dari ini bisa dari ekonominya kita makin berubah ya selanjutnya. Kita kan sebenarnya itu terbiasa sebagai penghasil bahan mentah dan terbiasa menghasilkan industri kuat gitu ya. Nah, karena itu mulai itu sampai pada masa awal kemerdekaan. Benar juga sih. Selain itu juga dampak sosialnya kayak jadi sadar pentingnya kemerdekaan dan kemerdekaan ekonomi. Jadi kalau setelah dari satuan kan mereka diterapkan yang manusiawi jadi ya semacam budak itulah. Jadi rakyat ini dampak sosialnya jadi semakin sadar kalau ternyata kemerdekaan itu penting dan kemerdekaan ekonomi itu juga sangat penting. Jadi mereka bisa hidup sendiri dan mandiri tanpa juga melakukan negara-negara yang menjajah. Jadi mereka punya keinginan tersendiri untuk memiliki kemandirian ekonomi juga.
kenapa harus diberlakukan secara tidak adil? Ya, seru banget ya pembahasannya. Jadi baik sistem tanah paksa di era Belanda maupun Romusha di masa Jepang sama-sama bentuk eksploitasi ekonomi yang meninggalkan sejarah. Tapi juga belajar berharga buat bangsa kita. Tuh dari sejarah ini kita bisa belajar banyak hal. Seperti kita harus secara ekonomi itu harus mandiri. Terus kalau ada orang ke bangsa lain datang ke kita jangan main percaya aja kalau mereka tuh pejabat kita bahkan dalam kita siapa tahu mereka nanti bisa eksploitasi kita gitu. Benar sih. Jadi dari penjelasan ini juga kita jadi bisa lihat soal bangsa yang kuat itu sama kekompakan itu sebenarnya penting banget. Jadi selain buat negara yang sukses, rakyatnya juga kehidupannya baik.